semua, perkenalkan nama saya Astri Januarti Gultom dari kelas PPKN A Stambuk 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang perkembangan peserta didik yang berjudul Perkembangan Bakat Khusus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Dengan kata lain, bakat adalah kemampuan bawaan yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. Klasifikasi bakat. Bakat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum atau semua orang memilikinya. Yang kedua ada bakat khusus. Bakat khusus adalah kemampuan atau potensi yang bersifat khusus dan tidak semua orang dapat memilikinya. Jenis-jenis bakat khusus. Adapun jenis-jenis bakat khusus yaitu yang pertama bakat verbal, merupakan bakat tentang konsep-konsep yang digunakan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua bakat numerikal, adalah bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Yang ketiga bakat skolastik, merupakan kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, dan menciptakan hipotesis. Bakat ini merupakan kecerdasan para ilmuwan. Yang keempat, bakat abstrak. Bakat yang berbentuk pada pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Yang kelima, bakat mekanik. Adalah bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Yang keenam, bakat spasial adalah bakat untuk mengamati, menceritakan pola dua dimensi, atau berpikir dalam tiga dimensi. Yang ketujuh, bakat kecepatan, ketelitian, klerikal adalah bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bakat bahasa atau linguistik merupakan bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lain. Hubungan antara bakat dan prestasi. Adapun hubungan antara bakat dan prestasi yaitu perwujudan nyata dari bakat dan kemampuan adalah prestasi, karena bakat dan kemampuan sangat menentukan prestasi seseorang. Tetapi perlu ditekankan bahwa bakat itu masih bersifat potensial. Maka seseorang yang berbakat belum tentu mampu mencapai prestasi yang tinggi dalam suatu bidang kalau tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan bakatnya secara maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat yaitu yang pertama faktor genetik. Kita dapat dengan mudah mengenali faktor genetik yaitu melalui faktor otak yang lebih dominan pada anak. Misalnya bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, dan detail itu adalah dari otak kiri. Sedangkan otak kanan menggambar kreativitas, seni, dimensi, emosi, dan imajinasi. Yang kedua, faktor kepribadian. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda yang menjadikan anak tersebut pribadi yang unik. Yang ketiga, faktor lingkungan keluarga. Salah satu faktor yang terpenting yang menentukan perkembangan seorang anak adalah keluarga. Yang keempat, faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah menjadi rumah kedua bagi setiap anak. Anak dapat melihat dan menumbuhkan bakat serta minatnya di sekolah
dan dibantu mengembangkannya oleh para guru di sekolah. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor lain. Tugas sebagai orang tua atau orang yang terdekat adalah memfasilitasi anak dengan sarana dan prasarana yang lebih tepat agar anak dapat mengembangkan bakatnya secara maksimal. Jadi, di sini orang tua memfasilitasi anak-anak mereka untuk mengembangkan bakat yang ada pada anak mereka. Sekian video dari saya, kiranya bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang salah, saya mengucapkan maaf.